Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliafi. Saya dari jurusan MBS 4F. Saya di sini adalah anggota kelompok 8 yang mendapat materi presentasi bisnis. Langsung saja, yang pertama yaitu adalah tujuan presentasi bisnis. Presentasi bisnis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kegiatan suatu bisnis, karena setiap presentasi bisnis pasti memiliki sebuah tujuan mengapa presentasi itu diadakan. Untuk mempersiapkan sebuah presentasi ada dua hal yang menurut kelompok kami harus siapkan. Yang pertama yaitu adalah mental, di mana mental kita harus ditata, dan yang kedua adalah penguasaan materi, karena penguasaan materi menjadi salah satu hal pokok penting untuk tercapainya tujuan suatu presentasi bisnis. Setiap presentasi bisnis pasti memiliki tujuan yang berbeda-beda, namun secara umum dari suatu presentasi bisnis itu ada 4. Yang pertama yaitu adalah menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Dari pemberi materi atau harus dipaparkan secara menarik atau sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Hal itu juga untuk bertujuan di mana berjalan lancarnya suatu presentasi bisnis. Yang kedua yaitu menghibur audiens, di mana pembicara atau pemberi materi itu menyelipkan sebuah humor atau bisa dikatakan sebuah guyonan, biar dimana para audiens itu tidak terlalu kaku dengan materi atau suatu topik yang dibahas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, yaitu menyentuh emosi audiens. Dengan gaya bicara dan intonasi yang baik, pasti para audiens akan tergugah dengan bahasa kita atau gaya bahasa kita, sehingga mereka akan berpikir bagaimana caranya mewujudkan tujuan ini, tujuan yang dipresentasikan bisnis ini. Yang keempat yaitu motivasi audiens untuk melakukan sesuatu. Ini adalah skill yang harus dimiliki oleh pembicara, di mana dia harus eksplisit atau bisa dikatakan gaya bahasa berbicaranya itu harus tegas dan jelas supaya para audiens bisa mengerti dan langsung menangkap inti dari apa yang dikatakan tersebut. Ada beberapa orang yang berpendapat, yaitu ada dua yang kami ambil, yaitu Joko Purwanto dan Dorothy Rowley, tentang tujuan presentasi bisnis. Mereka sepakat bahwa tujuan presentasi bisnis itu yang pertama yaitu pesan, menghibur, menyentuh emosi audiens, dan motivasi audiens. Itu merupakan tujuan dari presentasi bisnis. Namun presentasi bisnis bukan hanya mengarah pada hal itu saja, tapi ada juga presentasi bisnis yang mengarah kepada memasarkan produk dan jasa, seperti bisa dikatakan iklan atau dimana kita akan membuat sebuah kerjasama dengan perusahaan lain. Sedangkan ada 3 hal yang tidak terdapat pada modul Dorothy, yaitu yang pertama, tujuan presentasi bisnis selain yang terdapat dalam modul Dorothy, yaitu yang pertama meyakinkan pendengar, di mana informasi yang disampaikan, data-data yang disampaikan, buktinya itu harus logis dan bisa diketahui kebenarannya, supaya para audiens itu yakin dengan apa yang telah disampaikan. Yang kedua itu melakukan penjualan, di mana presentasi bisnis biasanya untuk sebuah hal promosi atau mempromosikan produknya kepada calon pembeli. Selanjutnya yang ketiga, membuat suatu ide atau gagasan. Tipe ini biasanya diterapkan pada suatu perusahaan atau organisasi di mana ada sebuah masalah yang sulit dipecahkan, dan itu harus dikumpulkan beberapa anggota atau perwakilan, di mana mereka akan beradu argumen untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat yaitu memperkenalkan diri. Ini mungkin sudah sering didengar, yaitu dimana kita kalau mau mengawali sebuah presentasi, kita harus memperkenalkan diri kita supaya diri kita bisa enjoy dengan para audiensnya.
Baik, langsung saja poin yang kedua, yaitu adalah persiapan presentasi bisnis. Untuk mencapai sebuah keberhasilan dalam presentasi bisnis, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, penguasaan terhadap topik atau materi yang akan dipresentasikan. Seperti yang di awal tadi, penguasaan materi sangat penting untuk mencapai tujuan presentasi tersebut. Selanjutnya yaitu yang kedua, penguasaan berbagai alat bantu presentasi yang baik, di mana kita telah disiapkan sebuah alat atau kita telah menyiapkan alat itu sendiri dari kita, di mana itu menjadi sebuah alat bantu kita untuk menjelaskan apa yang kita bawa, untuk menyampaikan apa yang kita bawa, seperti PowerPoint, database, atau yang lain-lain yang bisa dipaparkan. Kebanyakan dari para presentasi bisnis itu menggunakan LCD proyektor atau langsung dengan menggunakan gambar yang bisa langsung dilihat dan dicerna dengan mudah. Selanjutnya yaitu menganalisis audien, di mana pembicara harus bisa menganalisis audien supaya mengerti siapa audien ini, apa tujuan audien ini, dan apa yang dimaksud, sehingga dapat melakukan berbagai persiapan antisipatif untuk mengatasi berbagai pertanyaan atau sanggahan dari para audien. Selanjutnya yaitu menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Hal ini menjadi salah satu hal yang sangat penting, di mana kita harus mengerti betul di mana kita akan berpresentasi atau menyampaikan sebuah pendapat, karena dengan kita mengerti suasana tempat kita berpresentasi, kita akan lebih mudah dalam menyampaikannya. Misalnya, apakah lokasi itu sesuai dengan keadaan kita atau sifat kita. Kalau tidak, kita harus menyesuaikannya terlebih dahulu supaya tercapai sebuah presentasi yang baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.